Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, kembali lagi bersama kami. Hari ini kami akan membahas tuntas tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya selaku host yaitu Nur Santi Bugis dan ada beberapa narasumber saya. Ada narasumber pertama kami hari ini, Saya Indah Rilis Taluhu. narasumber kedua, Saya Intan Yulianti Rulia. dan narasumber ketiga, Saya Musnila Keliri. dan ada narasumber keempat kami. Saya Arina Stuti. Ya. Mengapa penegakan hukum itu sangat penting di Indonesia? Mungkin narasumber pertama kami bisa memberikan pendapat. Penegakan hukum itu penting karena menyangkut ketertiban, keadilan, kepercayaan dan kehidupan masyarakat dan negara. Singkatnya, tanpa penegakan hukum di Indonesia, hukum tidak akan bermakna dan dalam kehidupan masyarakat bisa menjadi kacau. Mungkin itu pendapat saya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber kedua, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pelanggaran hukum lalu lintas? Pendapat saya tentang penegakan hukum lalu lintas. Saya tentang penegakan hukum lalu lintas sangat penting, bukan semata-mata untuk memberi hukuman, tapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga keselamatan bersama. Hukum akan lebih efektif jika ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa melihat siapa yang salah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber kedua, kenapa hukum itu selalu ditegakkan setelah kejadian? Mungkin pendapat saya perlu diingat bahwa perubahan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Perubahan hukum yang dilakukan secara terburu-buru atau berdasarkan pada emosi dapat berisiko tidak efektif atau bahkan merugikan. Oke, itu saja. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber keempat kita hari ini, bagaimana fakta menarik tentang hukum yang ada di Indonesia? Yang pertama, upah minimum kota. Pada tahun 2026, Kota Bekasi memiliki UMK tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 5.999.422 per bulan, naik sebesar 5,53% dari tahun sebelumnya. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2005 tentang perubahan. Nah, yang kedua, digitalisasi sistem peradilan. Pada tahun 2025 menjadi tahun penting. Yang kedua, digitalisasi sistem peradilan. Pada tahun 2025 menjadi tahun penting bagi digitalisasi sistem peradilan di Indonesia. Dengan implementasi sidang daring dan penggunaan dokumen elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan birokrasi. Dan ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Tahun 2025 juga menjadi tahun penting bagi perlindungan HAM di Indonesia dengan fokus kepada kebebasan berpendapat dan berekspresi serta perlindungan minoritas, pekerja migran, dan hak perempuan. Mungkin itu saja pendapat saya dari fakta menarik tentang hukum saat ini di Indonesia. Saya kembalikan kepada host. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kami yang hadir pada hari ini. Mungkin itu saja podcast kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. For watching. Please subscribe.